Sekarang kita belajar tentang energi. Yang pertama kita lihat tentang energi potensial atau biasa disingkat dengan EP. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda yang mempunyai ketinggian. Misalnya di sini ada, kita ambil sebagai titik acuan atau tanah. Kemudian ada benda bermasa M yang tingginya kita katakan dari atas tanah adalah H. Maka besar energi potensialnya dirumuskan dengan M dikali G dikali H, di mana M itu adalah massa dalam kilogram, G percepatan gravitasi, jika tidak diberitahu dalam soal kita ambil 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian, dinyatakan dalam meter. Kemudian ada yang disebut dengan energi kinetik, biasa disingkat dengan EK, adalah energi yang dimiliki oleh benda yang mempunyai kecepatan. Kita katakan di sini ada benda bermassa M bergerak dengan kecepatan V. Tadi kita katakan di sini massanya M, maka energi kinetiknya sama dengan setengah M kali V kuadrat, di mana V ini adalah kecepatan, satuannya dalam meter per sekon. Selanjutnya kita lihat hubungan antara energi dengan usaha, di mana usaha itu adalah perubahan energi potensial sama dengan perubahan energi kinetik. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Nomor 1 dikatakan sebuah benda bermassa 12 kg berada pada ketinggian 15 meter di atas tanah. Berapakah energi potensial gravitasinya? Oke, kita lihat dari sini pembahasan. Diberitahu massa sama dengan 12 kg, kemudian ketinggian 15 meter, sedangkan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jika tidak diberitahu di soal, maka langsung kita ambil 10. Besarnya energi potensial sama dengan M kali G kali H. Kita kalikan 12 dikali dengan 10 dikali 15. Hasilnya ini sama dengan 1800 Joule. Jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dalam soal dikatakan peluru dengan massa 20 gram ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Energi kinetik peluru 1 detik setelah ditembakkan. Jadi di sini ada waktu, sehingga kecepatannya ini berubah nanti. Kita buatkan pembahasan. Kira-kira kalau kita gambar, ini geraknya, katakan di sini ada benda tadi dengan arah kecepatan membentuk 37 tadi, kita katakan ini sebagai V0. Lintasannya adalah seperti garis merah ini dan sudutnya tadi adalah 37 derajat. Kemudian kecepatannya ini kita urai dulu. Ada kecepatan terhadap arah Y, kita katakan sebagai V0Y, dan ada kecepatan terhadap arah mendatar, kita katakan sebagai Vx. Kemudian benda ini bergerak kira-kira 1 detik berada di sini. Kita misalkan kecepatannya ke sini kita katakan Vt. Ini juga bisa diurai. 1 untuk arah vertikal kita katakan Vty, dan arah mendatar kita katakan sebagai Vx. Vx di sebelah kanan ini, yang di atas ini, sama dengan Vx di bawah ini. Oke, kita buat dari sini. Berarti kita tulis V0Y sama dengan V0 sin 37, karena dia ada di depan sudut ini, sama dengan yang di sebelah kiri ini. Jadi tinggal kita masukkan V0 nya adalah 50 sin 37. Sin 37 0,6, jadi 50 kali 0,6 sama dengan 30 meter per sekon. V0Y nya sudah kita peroleh. Nanti untuk mencari Vty kita menggunakan V0Y ini. Kita teruskan. Vty sama dengan V0Y dikurang G kali T. 30 dikurang G 10, T nya sama dengan 1 detik tadi dari soal. Yang ini 1 detik. Berarti ini 30 dikurang 10 sama dengan 20 meter per sekon. Vty telah kita peroleh, tinggal Vx kita buatkan. Vx sama dengan V0 cos 37. Cos 37 0,8, V0 nya tadi 50 kali cos 37. 50 kali 0,8 sama dengan 40 meter per sekon. Ini 40 meter per sekon sama dengan di sini. Berarti Vt ini bisa kita cari menggunakan rumus
Pythagoras sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vty kuadrat. Kita masukkan nilainya. Vx itu adalah 40 kuadrat ditambah Vt tadi sama dengan 20, yang ini kuadrat. 40 kuadrat sama dengan 1600 ditambah 20 kuadrat 400. Akar dari 2000 itu adalah Vt. Yang diminta energi kinetik. Rumus dari energi kinetik setengah M kali Vt kuadrat. Kita teruskan, berarti setengah kali M nya 0,02, 20 gram dibagi 1000 ke kilogram, 0,02. Vt akar 2000. Kalau kita kuadratkan akarnya hilang, berarti Vt kuadrat sama dengan 2000. Ini kita masukkan. Kemudian kita coret dengan 2 di sini, hasilnya menjadi 0,01 dikali 2000. Ini hilang 2 nolnya sama dengan 20 joule. Jadi jawabnya sama dengan yang C ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Besar usaha untuk menggerakkan mobil, massa mobil dan isinya adalah 1000 kg dari keadaan diam. Berarti kecepatan mula-mula 0 hingga mencapai kecepatan 72 km per jam adalah. Kita buat pembahasan, diketahui dari soal massa 1000 kg. Kemudian kecepatan mula-mula 0, kecepatan terakhirnya 72 km per jam. Ini bisa kita ubah dalam meter per sekon, 20 meter per sekon. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi kalau kita masukkan, usaha itu setengah M kali kecepatan air kuadrat dikurang kecepatan mula-mula kuadrat. Kita masukkan nilainya, setengah kali masanya 1000, kecepatan air tadi 20 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Hasilnya sama dengan setengah kali 1000, 20 kuadrat 400. Berarti kita kalikan setengah kali 400 sama dengan 200. 200 dikali 1000, 200.000. Atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 joule. Jawabnya adalah yang C. Nomor 4 kita lihat. Sebuah kelereng dengan massa 10 gram jatuh dari ketinggian 3 meter ke timbunan pasir. Kelereng tembus ke pasir sedalam 3 cm sebelum berhenti. Besar gaya yang dimiliki pasir pada saat berinteraksi dengan kelereng adalah. Pembahasannya kita lihat di sini, massa sama dengan 10 gram atau 0,01 kg. Kemudian dia jatuh dari ketinggian 3 meter sampai ke tanah. Ke tanah itu kita anggap ketinggiannya sama dengan 0. Berikutnya dia masuk sejauh 3 cm. Jadi dia masuk ke dalam pasir 3 cm, itu sama dengan 0,03 meter. Yang ditanya adalah berapa F. Kita tahu bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Berarti F dikali S sama dengan M kali G kali H1 dikurang H0 nya. Kita masukkan F dikali 0,03 sama dengan masanya 0,01 dikali 10 dikali H1 nya tadi 3 dikurang 0. Kita teruskan, berarti F dikali 0,03 sama dengan 0,01 kali 10 kali 3. 0,03 ini kita coret, 0,01 dikali 3 0,03, berarti langsung kita coret dua-duanya. Tinggal di sini 10. Jadi F sama dengan 10 Newton. Jawabnya adalah yang E. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.